Pemirsa, seorang ibu akan berkorban apa saja demi menyelamatkan anaknya. Tapi, jika anaknya didakwa melakukan penganiayaan sadis yang menyebabkan kematian, haruskah ibu menghalalkan segala cara untuk membebaskan anaknya? Ternyata, definisi sayang anak yang ada di benak Nyonya Meriska Tanur agak lain dari ibu-ibu kebanyakan. Demi membebaskan Ronald dari dakwaan pembunuhan Dini Sera Afrianti, Meriska rela menyuap para penegak keadilan yang memutuskan perkara putranya. Lewat pengacara Lisa Rahmat yang mengawal kasus Ronald, Meriska menawarkan uang suap kepada 3 hakim, masing-masing Erin Tuah, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Setelah sepakat soal harga vonis bebas bagi Ronald, 3 hakim mata duitan itu pun melobi Zarov Richard, yang saat itu masih menjabat di Mahkamah Agung untuk memuluskan pembebasan Ronald. Meriska membayar DP 1,5 miliar selama persidangan dan membayar 2 miliar lagi setelah Ronald divonis bebas karena tidak adanya bukti penganiayaan pada 24 Juli 2024 lalu. Namun saat banding JPU dikabulkan Pengadilan Tinggi Surabaya, vonis bebas Ronald auto dicabut dan diganti hukuman 5 tahun penjara. Walhasil, Ronald kembali diciduk pada 27 Oktober lalu dan Meriska Tanur ibundanya yang diduga melakukan penyuapan diamankan pada 4 November lalu. Ibu, mungkin ada yang disampaikan, Bu? Bu. Lihat, Bu. Bu, uang dari mana, Bu? Yang banyak kisaran kemana, Bu? Sambil jalan ya. Sambil jalan. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalan, ya. Senin, tanggal 4 November 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur. Selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Apakah oknum hakim tadi langsung bekerja dengan si penyuap? Lah, disinilah kemarin Kejaksaan Agung menangkap maklarnya. Tak cuma Meriska, Edward Tanur dan Christopher Raymond Tanur yang merupakan ayah dan adik kandung Ronald Tanur ikut diperiksa Kejagung terkait dugaan penyuapan yang dilakukan Meriska. Sempat diperiksa selama 7 jam, namun pihak Kejagung menyatakan Edward dan Christopher Tanur belum dijadikan sebagai tersangka. Edward mengetahui rencana penyuapan istrinya untuk membebaskan Ronald, tapi ia tidak tahu Meriska nekat menyuap hakim serta maklar kasus MA Zarov Richard. Mantan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu jarang ada di rumah dan kurang komunikasi dengan Meriska istrinya. Edward Tanur itu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan untuk RT juga dilakukan pemeriksaan di Rutan, Medaeng, Surabaya. Dan untuk adiknya, ada juga adiknya satu, ya, CT, dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Bagaimana pengetahuan dari ER, ya, Edward Tanur ini terhadap proses dari hubungan antara MW dengan LR, ya, karena kan sudah ada pembayaran kan dari MW kemarin 1,5 ditalangi oleh LR 2. Nah, bagaimana pengetahuan dari Edward? Dengan tertangkapnya seorang ibu yang menyuap berarti delik suap. Siapa pemberi, siapa penerima, nanti penuntut umum akan bisa memberikan jelas yang gamblang.
dari menjelaskan pasal 5 ayat 1 maupun pasal 6. Sehingga dalam hal seperti ini, penyidikan seperti ini nanti aktornya siapa? Oh, berarti pemberi. Pemberinya dalam rangka apa? Untuk membebaskan. Ronald Tanur ini buah tidak jatuh jauh dari pohon. Ini adalah sikap arogansi dari orang tua seorang Ronald Tanur. Ya mungkin itu didikan orang tuanya juga di rumah seperti apa sehingga anaknya bisa melakukan hal tersebut. Saya pikir kasih sayang seorang ibu itu terhadap anaknya sangat berlebihan sih, dikarenakan anaknya sudah melakukan tindak kejahatan yang sangat berat ya, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Saya rasa kesalahan anaknya ini merupakan andil juga dari orang tuanya yang mungkin salah mendidik. Perbuatan Meriska yang notabene sebagai ibu bak melukai hati para ibu yang tertindas. Karena sayang anak dan punya uang, Meriska tak mempedulikan perasaan keluarga Dini Sera yang jatuh bangun menuntut keadilan. Dini yang dianiaya Ronald di sebuah mal di Surabaya pada Oktober 2023 silam tewas mengenaskan dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Ronald pun sempat ditahan dan didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Di persidangan terbukti bahwa tubuh Dini Sera dianiaya dari ruang karaoke hingga ke lantai basement. Saat rekonstruksi, Ronald pun memeragakan perbuatan kasar yang dilakukan terhadap kekasihnya itu. Namun ajaibnya, 3 hakim yang mengadili Ronald tiba-tiba memvonis Ronald tidak bersalah dan membebaskannya dari tahanan. Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI, tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Bapak maafin? Maafin, tapi kalau hukum nggak maafin. Apalagi datang ya ke rumah, harus gimana minta maaf, maafin aja Bapak. Nggak, tadi Bapak bisa bilang gimana? Saya pengen dengar sekali lagi. Karena orang kaya, kenapa? Orang kaya itu bisa seenaknya aja menyakiti orang yang kecil gitu. Bukannya membela, bukannya memberikan santunan tuh gimana, malah yang disuap itu orang kaya, tapi yang kecewanya orang kecil, Pak. Jadi menurut Bapak yakin bahwa dari hakim tersebut dibayar sama keluarga dia? Kemungkinan. Kalau tanpa itu nggak mungkin begitu. Uang kan yang berkuasa sekarang. Alih-alih melihat anaknya bebas, Meriska justru tercebur lebih dalam kekubangan penjara. Jika terbukti bersalah menyuap 3 hakim dan maklar kasus MA, Meriska bisa diganjar hukuman 15 tahun penjara. Sejumlah netizen dan emak-emak dari kalangan masyarakat terpinggirkan sangat setuju bila Meriska dihukum maksimal. Pasalnya, jika tidak dibuat kapok, vonis bebas akan terus marak diperjualbelikan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, saya kira ini akan menjadi contoh ya bahwa perkara ini menarik karena menyangkut masalah orang tua dengan anak, ya, masalah keluarga. Tapi perbuatannya tentu perbuatan yang bisa terindikasi perbuatan korupsi berupa suap atau gratifikasi. Dengan demikian, dari aspek hukum, nanti penuntut umum harus menggambarkan pasal 55. Dari delik pasal 5, pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi suap, karena namanya suatu korupsi itu ada 7 jenis. Di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, ada pemerasan, ada benturan kepentingan, ada penggelapan jabatan, ada suap. Nah, perkara suap inilah yang sekarang dikembangkan dalam delik korupsi.
Gratifikasi atau penyuapan acap kali disebut akar dari korupsi. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi pun didakwa menerima gratifikasi fantastis dari sejumlah perusahaan timah di Bangka Belitung sejak 2015 hingga awal 2022 ini. Harvey diduga menerima gratifikasi senilai 420 miliar dari kasus mega korupsi PT Timah Tbk yang ditaksir merugikan negara sebesar 271 triliun. Ratusan item perhiasan emas, 90 tas branded dan sejumlah mobil mewah yang biasa dipakai Sandra Dewi juga sudah disita Kejagung. Meski Sandra mengaku sejumlah perhiasan dan tas branded itu adalah hasil endorsement. Saat sidang kasus korupsi suaminya ramai diperbincangkan, Sandra Dewi justru bikin ulah yang membuat netizen autogram. Usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, Sandra Dewi dan Harvey Muiz berjalan santai sambil ketawa ketiwi menuju mobil tahanan. Harvey pun tidak lagi mengenakan rompi tahanan, tapi mengenakan setelan kemeja dan jaket coklat yang ditaksir harganya jutaan rupiah. Setelah cipika-cipiki, Harvey yang tangannya juga tidak diborgol, masuk ke mobil mewah, bukan mobil yang biasa membawa tahanan. Kalau kata netizen, kok dia ketawa-ketawa sih? Jangan-jangan dia tuh bebas gitu. Enggak sah, ini negara hukum, nggak bisa bebas seenak-enaknya. Setelah sidang nggak pakai baju dan mobil tahanan. Kan setelah sidang, waktu sidang pakai kan? Ya mungkin dia gerah atau mungkin baju sidangnya keringetan, baju tahanannya keringetan, gerah, daripada sakit dia lepas. Kita positif tinggi aja saya. Nggak ada hukum di negara kita ini, hukum spesial-spesial tuh nggak ada. Semuanya rata. Dalam persidangan, angka kerugian negara atas mega korupsi timah membengkak menjadi 300 triliun lebih. Tak heran Harvey Muiz, Helena Lim, dan 14 terdakwa lainnya, Harvey Muiz yang dijuluki mafia timah dituntut hukuman seumur hidup oleh JPU. Publik dan netizen yang mengawal kasus ini pun harap-harap cemas, khawatir para koruptor termasuk Harvey divonis ringan. Kalau aman nggak, kalau terbukti bersalah nanti di pengadilan nggak mungkin aman. Kan belum juga diputus di pengadilan ya kan. Kita tunggu aja pengadilan, sabar, saya sabar.